Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam pelajaran teknik pondasi. Topik kita pada hari ini adalah tegangan kontak pada dasar pondasi. Jadi artinya tegangan kontak itu maksudnya tegangan antara dasar pondasi dengan tanah akibat beban-beban yang bekerja pada pondasi. Jadi mari kita lihat apa itu tekanan kontak lebih lanjut pada halaman berikutnya. Jadi tegangan yang terjadi pada dasar pondasi akibat oleh beban-beban yang bekerja pada pondasi. Artinya kalau pondasinya menerima beban titik, kemudian menerima beban momen, ada momen arah Y, ada momen arah X, maka di bawah dasar pondasi akan terjadi tegangan. Nah, tegangan-tegangan yang terjadi tepat di bawah dasar pondasi inilah dinamakan dengan tegangan kontak. Jadi kontak antara tanah dengan dasar pondasi ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa beban yang bekerja berupa beban titik ini nanti menimbulkan tegangan, akibat momen juga menimbulkan tegangan, dan beban-beban ini didapat dari analisa struktur di atas pondasi. Jadi pelajaran beton, pelajaran baja, nanti ada pelajaran mektek itu digabung mengeluarkan beban-beban ini. Dan setelah keluar beban inilah kita merancang pondasi ya. Nah, tegangan terjadi akibat beban momen maupun beban titik pada arah sumbu X. Ini arah X-nya ke sini, nanti saya lupa ngasih arah sumbu X ya. Itu adalah seperti ini. Ada kemungkinan tegangan ini maksimum karena arah momennya ke kanan, maka di sini adalah tegangannya lebih besar dibandingkan dengan sebelah kiri. Sedangkan karena momen Y-nya arahnya ke sana, di sinilah tegangannya maksimum terjadi di sisi sumbu lebar pondasi atau sumbu Y-nya. Nah, kalau saya gambar secara 3 dimensi, inilah bentuk tegangan yang mungkin terjadi di bawah dasar pondasi ya. Maaf lagi seret. Nah, kita akan pelajari bagaimana kita menghitung tegangan maksimum dan tegangan minimum ini. Nah, tentu saja nanti apa manfaat dari kita menghitung tegangan kontak ini? Ini adalah tegangan yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja pada pondasi. Tentu saja tegangan ini harus lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan tanah untuk memikul beban atau memikul tegangan ini. Sehingga bangunan yang ada di atasnya atau pondasi yang kita rancang menjadi aman. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa tegangan ini adalah tegangan yang terjadi akibat dari beban-beban yang bekerja. Nanti akan dibandingkan dengan kemampuan tanah memikul beban. Tegangan ini harus lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan tanah memikul beban. Kalau masih lebih besar, maka pondasinya harus kita perlebar. Sehingga tegangan ini menjadi lebih kecil karena penyebaran bebannya lebih besar gitu. Areal penyebaran bebannya lebih besar, luas dasar pondasinya lebih besar. Itu konsepnya ya. Nah, konsep tekanan kontak atau tegangan kontak pada dasar pondasi seperti ini, ada 3 ya. Yang pertama, ini adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban P. Kita lihat 2 dimensi dulu ya. Ada beban P, ada beban momen. Jadi beban P ini akan menimbulkan tegangan seperti ini. Sedangkan beban momen ini karena dia memutar pondasi, kemungkinan tegangannya adalah seperti ini. Di sebelah kanan dia akan positif, di sebelah kiri negatif. Ini artinya tekanannya ada tegangan positif, artinya pondasinya tertekan atau tegangan sebelah kanan tertekan, sebelah kiri tertarik. Jadi sisi sebelah kiri dari pondasi ini akan tertarik oleh momen, sedangkan sebelah kanannya akan tertekan. Jadilah diagram tegangannya seperti ini. Bentar ya. Kalau kita jumlahkan antara tegangan akibat beban tegangan akibat beban titik ini dibanding dengan tegangan akibat momen, kemungkinan akan terjadi seperti ini. Di sebelah kanannya positif, di sebelah kirinya negatif. Ada bagian dasar pondasi yang tanah di bawah dasar pondasi yang menerima tekanan atau tekan, ada yang menerima tarik gitu. Nah,
Ini nanti dalam merancang pondasi harus kita hindari, tetapi ada kemungkinan besar akan terjadi seperti ini ya. Nah, saya lanjut lagi. Kemungkinan yang kedua adalah ada beban P dan beban momen tetap. Nah, P dan M ini tentu bervariasi ya. Ada kemungkinan tegangan akibat P ini jadi lebih besar dibandingkan dengan ini. Kemudian tegangan momennya tetap seperti ini, sebelah kanannya tertekan, sebelah kirinya tertarik. Tanah di bawah dasar pondasi ini tertekan, sebelah kirinya tertarik. Kebetulan kalau di sini ini dijumlahkan dengan ini pas 0 gitu ya. Kalau tadi ini dijumlahkan dengan ini ternyata masih lebih besar yang negatif, sehingga di sini negatif, ada bagian tarik. Sedangkan sebelah kanan ini kalau dijumlahkan tetap akan nambah. Jadi besar seperti ini. Jadi tegangannya kemungkinan seperti ini gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga, akibat beban P terjadi tegangan yang besar di bawah dasar pondasi, sedangkan akibat beban momen tidak cukup besar. Sehingga kalau kalian jumlahkan yang positif di sini dengan negatif, hasilnya masih tetap positif. Sedangkan yang di kanan karena sama-sama positif, ini positif jadi tambah besar. Jadi diagram tegangan seperti ini. Nah, jadi ada 3 kemungkinan tegangan kontak yang terjadi pada tanah. Ada kemungkinan A, kemungkinan B, dan kemungkinan C. Tergantung besarnya tegangan akibat beban titik dan akibat momen. Beban titik dan beban momen, akibat titik, akibat momen, dan momen. Dijumlahkan bisa seperti ini, 1, 2, 3, A, B, C. Nah, di lapangan dalam perencanaan pondasi ini harus dihindari nih kemungkinan ini. Karena bagian tanah di bawah dasar pondasi Anda menerima beban hanya sebesar ini, daerah ini saja. Daerah ini saja. Sedangkan sebelah kirinya tanah akan tertarik. Tidak bisa tanah itu menerima beban tarik. Kalau dia terguling seperti ini, tanahnya tidak akan ikut tertarik. Jadi akan diam tanahnya di bawahnya. Tanah hanya mampu atau diperhitungkan tekan, kemampuan menerima tekan saja. Nanti kita akan pelajari dalam proses perencanaan ya. Tapi terlepas dari itu, kemungkinan ini tetap pasti ada di lapangan, sehingga nanti perhitungannya akan berbeda. Gitu. Kalau memungkinkan jangan seperti ini, tapi kalau terpaksa ya harus kita hitung ya. Nah, kemungkinan yang kita lihat tetap 2 dimensi ya. Ini adalah pondasi di bagian L-nya, bagian panjangnya. Ini adalah pondasi di bagian lebarnya. Di bagian panjangnya biasanya momen kita kasih notasi momen MX, sedangkan bebannya tetap P. Sedangkan bagian lebar momennya adalah MY gitu ya. Nah, tegangan yang terjadi akibat beban titik ini ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Tegangan adalah beban dibagi dengan luas P dibagi B kali L. Ya, ini luas dasar pondasi B dan L. B-nya arah tegak lurus gambar. Ini L-nya, B-nya tegak lurus gambar. Sebelah kiri juga sama P dibagi B kali L. Jadi tegangan akibat beban titik adalah P dibagi BL atau dibagi A, P dibagi BL. Nah, sedangkan akibat momen di sebelah kanan akan ada momen tegangan positif, di sebelah kiri akan ada tegangan negatif. Di sebelah kanan ada tegangan tertekan, ada sebelah kiri tegangan tertarik. Jadi kita kasih notasi minus di sini. Di sebelah kanan dikasih notasi plus. Sedangkan besarnya tegangan akibat MX ini adalah rumusnya seperti ini, 6 MX dibagi B kali L kuadrat. Di sebelah kiri minus 6 kali MX dibagi BL kuadrat. Ingat, kalau di sininya L, maka yang dikuadratkan adalah L-nya. B-nya tidak dikuadratkan. Nah, kalau saya jumlahkan ini dengan ini, jadi tegangan yang terjadi di sebelah kiri itu adalah, ini salah, ini tegangan minimum harusnya, bukan maksimum ya. Jadi jumlahnya adalah P dibagi B per L, P dibagi per L ini, dikurangi ini, nih. Ini tegangan minimum harusnya ya. Sedangkan sebelah kanan, kalau saya jumlahkan ini dengan ini, maka tegangannya terjadi adalah tegangan maksimum karena lebih besar dari yang sebelah kiri. P dibagi B kali L, ini harusnya P dibagi B kali L ya. Atau dibagi A, ditambah 6MX dibagi BL kuadrat. 6MX dibagi BL kuadrat. Jadi A ini BL ya, B kali L. Ini ceritanya ya.
Nah, kalau sekarang kita tinjau di bagian lebarnya, kalau di sininya B ya, kalau di bagian arah tegak lurus gambar kan ini L, tegak lurus gambar adalah B. Kalau saya lihat dari sisi B-nya, maka rumusnya adalah di sini akibat beban titik sama P dibagi B per B kali L. Sebelah kanan juga sama P sama dengan B kali L, sama dengan ini ya. Sedangkan tegangan akibat momen itu adalah di sebelah kirinya minus, di sebelah kanannya tetap positif kayak tadi di sini ya. Cuman yang berbeda, kalau di sebelah sininya adalah lebar, bagian lebar atau B, maka tegangan akibat momen ini pembaginya lah L B kuadrat 6 kali MY dibagi L B kuadrat. Kalau di sini 6 kali MX B kali L kuadrat. Kalau di sini sebenarnya L, maka yang dikuadratkan adalah L-nya. Kalau di sebelah sini adalah B, maka yang dikuadratkan adalah B-nya, LB kuadrat. Gitu ya. Jadi teranya, kalau sebelah sininya B, yang dikuadratkan B, kalau di sebelah sini L, yang dikuadratkan adalah L-nya. Nah, kalau saya jumlahkan ini dengan ini, tegangan di sebelah kiri adalah, ini juga tegangan minimum harusnya ya. P dibagi B kali L dikurangi 6MY kali LB kuadrat. Sebelah kanan tegangan maksimum adalah P dibagi B kali L ini, ditambah dengan ini, 6MY dibagi LB kuadrat. Begitu konsepnya ya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan rumus ini? Kapan kita menggunakan rumus yang lain yang bagian pondasi ada tertarik? Saya kasih keterangan tentang eksentrisitas dulu. Saya jelaskan tentang eksentrisitas. E ini adalah eksentrisitas istilahnya. E adalah kalau momennya beban pondasinya menerima beban seperti ini, eksentrisitas adalah mx dibagi p, mx dibagi p. Itu nilai E. M adalah momen yang bekerja pada pondasi. Kalau momennya mx, maka E-nya adalah mx. M-nya adalah mx dibagi p. P adalah beban vertikal. Kalau M-nya nantilah my, maka di sini adalah my dibagi p gitu. Nah, untuk kondisi ini E lebih kecil sama dengan L per 6, ini pelajaran MECTEC ya, saya tidak menjelaskan MECTEC dari mana asal-usulnya. Kalau kondisinya eksentrisitasnya lebih kecil atau sama dengan L per 6, ini ada kemungkinan E sama dengan L per 6, ini lebih kecil sama dengan kan? Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan lebih kecil, itu artinya ini. Kalau E-nya sama dengan L per 6, artinya tegangan yang terjadi di bawah dasar pondasi ini bentuk seperti ini. Ada yang bagian kirinya 0, sebelah kanannya maksimum. Nah, kalau E-nya lebih kecil dari L per 6, bukan sama dengan ini ya. Jadi tegangan yang mungkin yang akan terjadi adalah seperti ini, ada yang sebelah kanannya maksimum, ada sebelah kirinya minimum. Kalau E-nya pas sama dengan L per 6, berarti di sini 0, di sini maksimum. Kalau E-nya lebih kecil dari L per 6, di sini minimum, di sini maksimum. Itu maksudnya ya. Nah, bagaimana kita menghitung tegangan minimum dan maksimumnya? Rumusnya adalah seperti ini. Seperti rumus saya jelaskan pada halaman sebelumnya. Tegangan adalah P dibagi A itu B kali L, plus minus 6mx BL kuadrat. Jadinya P dibagi BL plus minus 6mx dibagi BL kuadrat. Ini kurang kuadrat ya rumusnya. Bukan ya, benar B kali L ya. Maaf. Nah, kalau dia dalam kondisi plus seperti tadi ya, kalau dia dalam kondisi plus di sini, berarti hasilnya akan tegangan maksimum gitu ya. Jadi kalau P dibagi B kali L ini ditambah 6mx dibagi BL kuadrat, artinya tegangan maksimum di sini. Dan tegangan maksimumnya ini dia. Sedangkan sebelah kirinya, karena di sini ada plus, ada minus. Nah, ini plus, di sininya plus ya. Sedangkan ininya minus. Jadi kondisinya akan seperti ini. Ini plus, ini minus gitu ya. Ini rumusnya. Nanti kalau lebih jelas di contoh soal ya. Jadi kondisinya, saya ulang sekali lagi, kalau E atau eksentrisitas ini lebih kecil atau sama dengan L per 6, rumus yang terpakai adalah ini. Rumus yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau E-nya lebih besar dari L per 6? Akan terjadi kondisi seperti ini. Kalau E-nya lebih besar dari L per 6, maka ada bagian
di bawah dasar pondasi ini, di mana tegangan tanahnya tarik, tanah mengalami tegangan tarik. Jadi yang tertarik ini karena tanah tidak mampu menerima beban tarik, tidak akan diperhitungkan dalam menghitung daya dukung pondasi atau tegangan terjadi pada pondasi. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menghitung yang sepertiga ini? Tidak bisa menggunakan rumus yang tadi itu, yang segitiga ini. Yang perlu kita hitung, kalau saya lihat gambar di sini adalah, misalnya tegangan jadi seperti ini ya. Jadi ada bagian yang maksimum, ada bagian yang nol, tapi nolnya tidak pada bibir pondasi sebelah kiri, gitu ya. Nah, karena tidak di sebelah kiri persis, tidak selebar pondasi atau tidak ukuran pondasi, maka harus ada yang kita cari adalah X, seberapa besar daerah di dasar pondasi ini menerima tegangan. Rumusnya ini, tegangan maksimum adalah 2 kali P-nya ini P-nya sama ini ya, dibagi B kali X, B kali X. B-nya adalah tegak lurus gambar ya, kalau sebelah sini adalah L gitu. Nah, X-nya yang perlu kita cari, B-nya kan sudah ditentukan dalam soal, dalam perencanaan atau dalam soal. B-nya ditentukan, kemudian X-nya kita cari. X-nya rumusnya adalah ini, 3 kalau dalam kurung L per 2 dikurangi E. Jadi kalau kita sudah dapat E, kita bisa menghitung tegangan maksimum sebelah kanan. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita hitung dalam kondisi seperti ini. Tegangan maksimum dan nilai X, itu harus kita cari. Tegangan maksimum ini sekali lagi harus lebih kecil. Tegangan yang maksimum adalah tegangan yang terjadi akibat beban, harus lebih kecil dari kemampuan tanah memikul beban atau tegangan di tanah. Nanti dalam perencanaan kita bahas itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal. Ada satu pondasi menerima beban P dan menerima beban momen ke arah X, MX. Kalau saya gambar dari atas seperti ini. Ukuran pondasinya adalah L kali B. Sumbu X-nya arah sana, sumbu Y ternyata terhapus ini ya, arah sana. Sumbu X-nya ke sini, jadi MX-nya arah sini. Nah, dalam kondisi ini, lebar pondasinya 1,8 katanya. L-nya 1,8 ya, bukan lebar. B-nya 1,2. Pertanyaan yang pertama, bila P sama dengan 250 kN, sedangkan MX adalah 25 kN, hitunglah tekanan kontak dan gambar diagram tekanan kontak di bawah dasar pondasi. Itu yang pertama ya. Kalau P ini adalah 250 kN, sedangkan MX adalah 25 kN, kita disuruh menghitung tekanan kontak maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Dan digambar diagramnya kayak gambar saya tadi itu ya, gambar diagramnya seperti ini. Nah, pertanyaan yang B, bila P 250 kN sedangkan MX adalah 100 kN, hitunglah tekanan kontak dan gambar diagramnya juga. Ceritanya ada dua ya. Nah, jawabannya adalah ini kita harus hitung dulu nilai E-nya ya, eksentrisitasnya. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan L per 6 atau malah lebih besar dari L per 6. Nah, soal yang pertama, P sama dengan 250 kN sedangkan MX adalah 25 kN. Maka L per 6 itu adalah 1,8 L-nya dibagi 6 sama dengan 0,3 meter. Sedangkan eksentrisitas adalah MX dibagi P. MX-nya 25 kN, P-nya 250. Jadi E-nya adalah 0,1 meter. Nah, kondisi yang kena ini di antara dua ini adalah E-nya 0,1 berarti lebih kecil dari L per 6. L per 6-nya 0,3. Jadi E lebih kecil atau sama dengan L per 6. Maka rumus yang berlaku adalah ini. Tegangan sama dengan P per A plus minus 6 MX BL kuadrat. Tegangan maksimum ininya kita ambil positifnya. P dibagi A plus 6MX BL kuadrat. A-nya adalah B kali L, ingat ya. Ini kadang-kadang saya nulis B kali L, tapi kadang-kadang nulis A ya. Jadi tegangan maksimum adalah P dibagi A ditambah 6MX bagi BL kuadrat. Hasilnya adalah 154,32 kN. Yang maksimum itu ya. Sedangkan yang minimum adalah tegangan minimum P dibagi A dikurangi 6MX dibagi BL kuadrat. Tegangan minimum jadinya adalah 77,16 kN per meter persegi.
Nah, begitu ya. Jadi tegangan maksimumnya tadi kita dapatkan ini 154,32, tegangan minimumnya 177,16. Kita gambar seperti ini di bawah dasar pondasi. Yang sebelah kiri itu minimum, yang sebelah kanannya adalah maksimum. Kenapa yang sebelah kanan maksimum? Karena putaran momennya ke sebelah kanan, jelas di sebelah kanan lebih besar. Sebelah kanannya 154,32, sebelah kiri 77,16. Ini diagramnya ya. Nah, itu jawaban soal nomor A. Kalau beban P-nya adalah 250, sedangkan Mx-nya 25 kN/m. Gambar diagramnya seperti ini karena E-nya lebih kecil dari 0, E-nya lebih kecil dari L per 6 ya. Rumus yang kita pakai ini saya ulang. Nah, sekarang jawaban soal nomor B. Kalau P-nya ini adalah 250 kN, sedangkan Mx cukup besar 100 kN/m, maka L per 6 tetap 0,3 ya. L-nya 1,8, jadi dibagi 6, 0,3 meter. Sedangkan E itu sama dengan Mx dibagi P. Mx-nya 100, P-nya 250, jadi E-nya 0,4 meter. Nah, kondisi ini artinya E ini 0,4 lebih besar dari L per 6, 0,3. Karena E lebih besar dari L per 6, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang kedua tadi. Tegangan maksimum sama dengan 2 kali P dibagi B kali X. Ini gambarnya, ini perhatikan lagi ke sini dulu ya. Tegangan maksimum ini adalah rumusnya 2P kali B dibagi B dibagi X. Yang harus dihitung dulu adalah nilai X-nya. Tadi sudah saya sampaikan, X-nya adalah rumusnya adalah E3. X sama dengan 3 dalam kurung L per 2 dikurangi E. Jadi X sama dengan 1,5 meter. Ini berulang ada X-nya. Mohon maaf, ini harus hilang. Jadi X sama dengan 1,5 meter. Ini X-nya ya, 1,5 meter. Jadi setelah dapat nilai X, masukkan ke sini 2 kali P B dibagi B dibagi X. 2 kali P dibagi B kali X. Tegangan maksimum sama 2 kali 250, P-nya 250 dibagi 1,2 lebarnya ya. Sedangkan X-nya 1,5. Dapatnya tegangan maksimum 277,78 kN per meter persegi. Di sini masanya tegangan maksimumnya. Sedangkan bagian pondasi yang menerima beban beban tekan hanya bagian X ini saja, meskipun lebarnya 1,8. X sama dengan 1,5. Jadi bagian dasar pondasi yang menerima tegangan tekan itu cuma 1,5 meter, meskipun lebarnya 1,8. Tegangan maksimumnya adalah 277,78. Tegangan maksimumnya di sini 0. Ya. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Nanti diulang-ulang, diputar videonya. Kalau tidak paham silahkan tanya jawab melalui WA ya. Nah, untuk pelajaran kali ini soalnya saya tulis terpisah dalam Microsoft Word ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ada bagian yang angka yang tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lain. Nanti saya bagikan dalam bentuk Microsoft Word ya. Untuk slide kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ditonton. Semoga paham.